Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Hasbunur. Bersama rekan saya yaitu Arif Jamaluddin. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bus system. Nah, pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan rangkaian mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan proses data atau rangkaian pekerjaan yang secara otomatis melalui perintah atau instruksi yang dibuat dalam suatu program. Selanjutnya ada skema hubungan antar komponen-komponen utama komputer. Ini sangat penting diketahui oleh kita bahwa komputer itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu hardware, kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Di mana hardware di sini adalah perangkat keras, bisa berupa memori, bisa berupa CPU atau Central Processing Unit, dan juga bisa berupa alat input dan output. Ketiga ini ada namanya yaitu interkoneksi antar komponen. Kemudian untuk brainware sendiri yaitu adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan sebuah komputer, atau bisa juga dikenal dengan operator, programmer, desainer, dan sebagainya. Brainware yang digunakan adalah sistem komputer itu sendiri, dan ada juga bisa mesin yang menggunakan komputer itu. Selanjutnya, untuk software sendiri, ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Software ini yang menjadi jembatan antara brainware atau manusia terhadap sumber daya atau perangkat keras yang ada. Jadi, jika tidak ada software, percuma brainware atau manusianya itu tidak bisa menggunakan. Untuk sistem operasi adalah yang nantinya aplikasi yang akan menjembatani antara software dan hardware. Sedangkan software aplikasi sendiri yang akan digunakan atau sebagai interface dari brainware untuk memanfaatkan hardware atau device sistem operasi yang ada. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah perangkat atau komponen komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh, atau peralatan dari komputer itu sendiri. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yang diantaranya yang pertama input device, output device, process device, dan storage device. Process device. Komponen pemrosesan ini dapat kita jumpai pada suatu perangkat komputer seperti CPU yang berisi beberapa komponen pemrosesan dan menjadi otak dari komputer. Jenis perangkat keras ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Komponen processing device yang pertama, CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat yang merujuk pada perangkat keras komputer untuk memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Selain itu, yang dimaksud dengan mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Selanjutnya yang kedua yaitu RAM. RAM atau dalam bahasa Inggris yaitu Random Access Memory banyak digunakan di komputer untuk menyimpan informasi secara temporer atau sementara. Selanjutnya ada motherboard. Jika prosesor atau CPU itu ibarat otak, maka motherboard merupakan sistem saraf yang fungsinya membawa data antar peranti di komputer. Selain itu, juga membawa data-data antar komputer dengan peranti baru yang bisa ditancapkan ke dalam motherboard. Motherboard sering disebut juga dengan mainboard, yaitu sebagai papan utama yang menyerupai papan PCB yang mempunyai shift bias. Banyak jalur konektor yang mampu menghubungkan perangkat dari berbagai akses. Selanjutnya, storage device. Komponen komputer yang satu ini mempunyai fungsi sebagai salah satu perangkat keras yang mampu menyimpan sebuah data sekunder. Salah satu unit penyimpanan yang cukup populer adalah hard disk. Hard disk mempunyai kapasitas cukup besar yang berbeda tergantung pada kebutuhan penggunanya.
Perangkat periferal komputer adalah komponen tambahan yang berfungsi untuk mendukung sistem kerja komputer dan meningkatkan kinerja komputer menjadi maksimal sesuai kebutuhan yang diinginkan. Contoh perangkat periferal adalah modem, flash disk, keyboard, NIC, dan lain-lain. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software juga bisa diartikan sebagai suatu kumpulan program yang dibuat untuk memudahkan user, bisa berupa aplikasi ataupun jaringan yang melaksanakan perintah. Software terdapat 3 jenis, yaitu software system, software aplikasi, dan utility software. Yang pertama, software system atau biasa disebut sistem operasi. Software system adalah software utama yang berfungsi sebagai program perintah menjalankan sistem operasi. Operating system ini merupakan penghubung yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung antar perangkat keras dengan perangkat lunak lain, pengontrol, dan bertanggung jawab sebagai manajer aplikasi komputer. Contoh software system adalah Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Linux, iOS, dan lain-lain. Yang kedua, software aplikasi. Software aplikasi adalah aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas atau mengelola tugas oleh user. Software aplikasi memiliki banyak sekali jenis dan fungsinya, karena software ini diinstal ke komputer bertujuan untuk menjalankan perintah tertentu, dan software engineering ini dipakai untuk sarana pengolahan data. Beberapa contoh dari software aplikasi yakni web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Office, game, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, utility software. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Contohnya itu antivirus. Selanjutnya, brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan menjalankan komputer. Brainware adalah prioritas karena komputer Anda tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak dijalankan oleh manusia. Maka dari itu, brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam pemakaian komputer. Contoh dari brainware sendiri antara lain programmer, sistem analis, operator, dan admin. Yang kedua, kita akan membahas apa aja sih fungsi-fungsi dari komputer. Ada 4 fungsi komputer. Yang pertama, komputer sebagai data processing atau pengolahan data. Yang kedua, komputer sebagai data storage atau penyimpanan data. Yang ketiga, komputer sebagai data movement atau pemindahan data. Dan yang terakhir, komputer sebagai kontrol atau kendali. Fungsi komputer yang pertama yaitu sebagai data movement, yaitu pemindahan data dari lokasi memori internal ke memori eksternal dan perangkat input maupun output. Jadi, bisa dikatakan komputer itu sebagai alat untuk pemindahan data, yaitu untuk pemindahan data yang telah dibuat dan akan bisa membuka kembali file yang telah kita buat. Nah, alurnya itu dari data yang berasal dari data movement oleh kontrol kemudian dikirim kembali ke bagian data movementnya. Contohnya itu ketika kita mengklik tombol caps lock, maka si komputer itu akan merespon di bagian kontrol, maka dikembalikan lagi ke movementnya itu berupa lampu yang menyala. Dan kemudian kalau kita mau matiin lagi, sinyalnya itu akan dikirim ke kontrol, maka dikirim kembali ke movement. Lampunya itu akan mati kembali. Itu contoh dari fungsi komputer sebagai data movement. Kemudian fungsi komputer yang kedua yaitu sebagai data storage. Artinya data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer, dan ke penyimpanan komputer yaitu dibaca, dan sebaliknya itu ditulis. Alurnya itu data dari data movement dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage, kemudian atau sebaliknya itu dari data memory storage dipindahkan oleh kontrol dikirim ke data movementnya. Jadi komputer ini sebagai alat untuk penyimpanan data, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita buat dan akan bisa membuka kembali file yang telah kita buat. Contohnya itu misalnya download file dari internet ke hard disk. Jadi movementnya itu kita download, diproses oleh komputer bagian kontrol, kemudian disimpan ke bagian data storage-nya. Itu
fungsi komputer sebagai data storage. Selanjutnya data processing, yaitu memindahkan data dari sebuah peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Alurnya itu data diambil dari storage oleh kontrol, kemudian kontrol memberikan ke bagian processing untuk diolah, kemudian hasil olahan itu pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result. Contohnya itu penjumlahan, pengurangan konversi terhadap data, dan lain sebagainya. Atau contoh kasus kode dalam komputer itu adalah virus. Yaitu kontrol, yaitu pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang dikontrol melalui kinerja prosesor maupun memori. Fungsi operasi kontrol Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul, yaitu CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul penyusun komputer adalah memori, modul input-output, dan CPU. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis data yang diperlukan oleh modul-modul penyusun komputer ada 3, yaitu memori, CPU, dan modul input-output. Yang pertama, memori. Memori umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua yaitu CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer, sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem. Yang ketiga yaitu modul input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam memori. Modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat peripheral. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU, yaitu CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU, yaitu CPU membaca data dari peripheral melalui modul input-output. Yang keempat, CPU ke input-output, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Yang kelima, input-output ke memori atau sebaliknya, yaitu digunakan pada sistem DMA. Selanjutnya kita akan membahas tentang interkoneksi bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer. Karakteristik penting dari bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi bersama. Beberapa perangkat terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dikirim oleh salah satu perangkat ini dapat diterima oleh salah satu perangkat yang terhubung ke bus. Fungsi saluran bus dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang pertama ada saluran data. Saluran data adalah jalur untuk transfer data antar modul. Jumlah saluran tergantung pada panjang word. Misalnya, ada 8, 16, dan 32 saluran untuk tujuan mentransfer word dalam satu waktu. Contoh, saluran data terdiri dari 8 saluran, sehingga file 8 bit dapat ditransfer secara bersamaan. Yang kedua yaitu saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan data pada saluran data. Misalnya, ketika CPU membaca word data dari memori, ia menempatkan alamat word tersebut ke dalam saluran alamat. Lebar dari saluran alamat menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Yang ketiga ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol saluran data, saluran alamat, dan semua modul yang ada. Karena saluran data dan alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan mekanisme operasi yang dikendalikan oleh saluran kontrol ini.
Sinyal kontrol terdiri dari sinyal pewaktuan yang menunjukkan validitas data dan alamat, dan sinyal perintah yang digunakan untuk membentuk operasi. Selanjutnya yaitu contoh bus system. Di sini kami hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada bus PCI. PCI memiliki kepanjangan yaitu Peripherals Component Interconnect. Bus PCI tidak bergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki performa tinggi untuk sistem input-output berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada 33 MHz dan memiliki lebar lajur 32 bit. Bus ini telah ada di hampir setiap komputer PC sejak prosesor Intel 486. Yang kedua yaitu bus ISA. Bus ISA memiliki kepanjangan yaitu Industry Standard Architecture. Adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data menjadi 16 bit pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Yang ketiga adalah USB. USB atau Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya, seperti konsol permainan dan ponsel. USB dirancang untuk menerima peralatan input-output yang berkecepatan rendah, seperti keyboard, mouse, dan printer. Karena semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi, maka dibuatlah USB ini. Yang keempat yaitu bus P1394 atau Firewire. Semakin pesatnya kebutuhan bus input-output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka dikembangkan bus performa tinggi yang dikenal sebagai Firewire. Bus ini sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan, dan menggunakan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Yang kelima yaitu bus SCSI. Small Computer System Interface atau SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI adalah interface standar untuk drive CD-ROM, perangkat audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berkapasitas besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Yang terakhir yaitu bus prosesor. Bus ini adalah bus tercepat dalam sistem dan merupakan bus inti untuk chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau dari memori utama ke chipset pengontrol memori. Umumnya bus ini memiliki lebar lajur 64 bit, sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 byte. Selanjutnya North Bridge dan South Bridge. Nah, North Bridge ini dia terhubung ke CPU, RAM, IGP, slot PCI Express, dan South Bridge. Kemudian North Bridge ini terletak di bagian utara motherboard. North Bridge terhubung langsung ke CPU. North Bridge beroperasi lebih cepat dibanding South Bridge. Nah, sedangkan South Bridge ini dia terhubungnya ke slot PCI bus, BIOS, SATA, port USB, dan North Bridge. Terus North Bridge terletak di bagian selatan motherboard. South Bridge juga terhubung ke CPU melalui North Bridge. South Bridge beroperasi lebih lambat dibanding North Bridge. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.